Halo teman-teman, balik lagi di channel Calon PNS. Kemarin saya sudah membagikan soal-soal tentang bilangan berpangkat ya di Instagram cpns.cc. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang bilangan berpangkat. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja. Beberapa sifat bilangan berpangkat eksponen yang perlu kalian pahami. Ini menjadi dasar untuk perhitungan bilangan berpangkat. Nah, yang pertama itu A dikali A per N sama dengan AM tambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan AM per N. A pangkat min N sama dengan A1 per N. N akar A pangkat M sama dengan AM per N. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi N itu sama dengan A M kali N. Gimana ini maksudnya? Apakah mengerti gak maksud dari bilangan yang AM kali AN sama dengan AM per N? Oke, kita masuk aja ke contohnya ya. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 sama dengan, berarti karena ininya A, ini A, 2 pangkat 2 kan ini M, ini N, 2 pangkat 2 ditambah N-nya 4, hasilnya adalah 2 pangkat 6. Nah, seperti itu. Oke, contoh berikutnya, misalkan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Ini M, ini N. Karena ini sudah sesuai, ini A, berarti udah sesuai kan? Ini A, berarti 3 pangkat 3 ditambah 5. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat 8. Nah, seperti itu contoh yang sifat yang pertama. Yang kedua, misalkan ini 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 4 ini ya sifatnya dikurangi 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 1. 1 boleh tulis atau tidak. Nah, ini kan hasilnya tetap 2, jadi kadang tidak ditulis ya. Oke, ke sifat yang selanjutnya. A min N sama dengan A min N, A per N. Maaf ya. A min N sama dengan A1 per N. Misalkan contoh seperti ini. 3 pangkat min 2. Ini sama dengan 3 1 per 2. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya. N akar A pangkat M sama dengan AM per N. Berarti 4 akar 2 misalkan M pangkat 3 ini sama dengan 4 3 per 2. Nah, seperti itu. Berapa? 4 akar pangkat 3 per 2. Tahu? Aku juga gak tahu. Misalkan tadi ya 4 akar pangkat 3 ini 5 misalkan. Berarti 4 3 per 5. Nah, seperti itu. Ini beda ya, bukan 4 3 per 5, tapi 4 pangkat 3 per 5. Nah, hati-hati ya, jangan ini dikali ini tambah ini, bukan ya guys. Kemudian yang sifat terakhir, A pangkat M dikali N sama dengan A M kali N. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 4 berarti 2 dikali 4, hasilnya 2. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini sudah mengerti. Kita lanjut ke
pembahasan soal aja ya, agar cepat selesai. Oke, soal yang pertama, hasil dari 36 kali 216 adalah 36 dikali 216 adalah, nah kita lihat dulu PG-nya. Ini kan dalam bentuk pangkat, berarti kita rubah dulu angka ini sebelum dikalikan, dipangkatkan dulu saja biar lebih mudah. 36 itu berarti perpangkatan dari berapa? 6 pangkat 2 sama dengan 36. 216 perpangkatan dari 6 pangkat 3, 216. Jika ini angkanya 6, angka 6, maka perpangkatannya pun akan 6. Nah, seperti lihat di tabel. Setiap perpangkatan 6, maka belakangnya angkanya 6. Berarti kita tinggal kembali ke sifat yang pertama. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka A M tambah N. Kita masukkan 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3. Hasilnya adalah 6, 2 ditambah 3. Jadi 6 pangkat 5. Berarti jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari akar 3136. A 36, B 46, C 56, dan D 26. Tentukan akar dari 3136. Ada yang mengetahui gimana cara perhitungan cepatnya? Nah, ya kita cari dulu angka yang belakangnya 6 perpangkatan 2. Berapa? 4 dan 6. Kita lihat di PG tidak ada angka 4 ya, satuannya berarti 6 semua. Sudah berarti satuannya nanti hasilnya akan 6. Kemudian bagaimana menentukan angka depannya? Kita cari angka yang mendekati angka 31. Berarti 5 pangkat 2, 25 kan. Kalau 6, 36 sudah melebihi, berarti 56. Nah, ini hasilnya yang B. Bagaimana kita cara membuktikan kalau ini adalah hasilnya ini? Begini ya, ini saya kasih tips and trick cara menghitung perpangkatan 2 agar lebih cepat. Kita kalikan dulu 6 kali 6, 36, simpan di atas. 6 dikali 5, 30, dikali 2, 60, ditambah 3. Jadi 63. 6-nya kita taruh di atas. Kemudian 5 dipangkatkan lagi, 5 kali 5, 25, ditambah 6, 31. Nah, hasilnya sama kan seperti ini. Nah, oke. Kita coba lagi, misalkan akar dari 5184. Berapa perpangkatan 2 yang belakangnya 4? Yaitu bisa angka 2 atau angka 8. Kita coba ya dari yang terkecil dulu. 2 satuannya. Kemudian bagaimana menentukan ini? Nah, kita cari angka yang paling dekat dengan 51, yaitu 7 pangkat 2, 49. Berarti di sini 7. Nah, kita cross check lagi. 7 pangkat 2 berapa? 4. 2 ke 7 14 dikali 2 8. Di sini 1. 7 ke 7 2 ya. 7 ke 7 49. 49 tambah 2 50. 1 8 4. 28 kan benar. Nah, seperti itu. Berarti akar dari 5184 adalah
72. Seperti itu. Kita coba lagi. Coba satu kali lagi ya. Berapa akar dari 7, 7, 4, 4? Seperti yang tadi ya. Berapa perpangkatan yang belakangnya? 4, yaitu 2 dan 8. Kita coba dulu dari yang terkecil, yaitu 2. Berapa yang mendekati angka 77? Berarti 8 ya. 8 kali 8, 64. 99, 81. Sudah melebihi, berarti 8. Kita buktikan. 2 kali 2, 4. 2 kali 8, 16. Dikali 2, 32. Ini kan sudah salah. Berarti jawabannya 8. Tidak perlu dihitung lagi karena yang 82 sudah salah. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari 4 akar 18 dikurangi 2 akar 32 tambah akar 98. Nah, kemarin di Instastory banyak yang menjawab salah, hampir 70% ya. Gak tahu karena emang asal bencet atau gimana. Nah, bagaimana cara menghitung pengurangan dan penjumlahan akar-akar tersebut? Nah, kita lihat dulu di PG-nya. Belakangnya berbentuk akar 2. Nah, kita tulis dulu soalnya ya. Karena di PG-nya tadi belakangnya akar 2, maka kita rubah akar-akar ini agar bersisa 2. 4. Nih, ini bukan bersisa 2, 18 dibagi 2, 9. Jadi 2 dikurangi 2, 32 bagi 2, 16. Ditambah 98 dibagi 2, 49 kali 2, 4. Nih 9 ini kalau dikeluarkan berarti pangkatnya berapa? Hasil yang menghasilkan angka 9. Berarti 3 akar 2 dikurangi 2 dikali 6. Pangkat berapa yang hasilnya? 16. 4. Nah, ya. 2 ditambah 7. 2. Karena ini bentuknya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkannya. 12 akar 2 kurangi 8 akar 2 ditambah 7 akar 2. 12 dikurangi 8, 4. Ditambah 7, 11. Jadi hasilnya 11 akar 2 yang D. Nah, seperti itu teman-teman. Anda mengerti? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jika 81 pangkat 3 kali 27 pangkat 3 per 9 pangkat 4 maka sama dengan 3 pangkat P. Oh, ini harusnya 3 pangkat P ya. Maka nilai P min 2 adalah, kita tulis dulu soalnya. Jika 81 pangkat 3 kali 27 pangkat 3 per 9 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Maka P dikurangi 2 adalah, nah, karena ini sudah ada 3 ya, berarti kita rubah angka-angka ini menjadi 3. 81 dari hasil perpangkatan 3 pangkat 4. Kenapa 3 pangkat 4? Misalnya 81 perpangkatan dari 9. Nah, 9 perpangkatan dari 3. Jadi 3 pangkat 4 per 3 dikali 27 itu perpangkatan dari, nah ya, 3 pangkat 3 dikali 3 per 9 perpangkatan dari 3 pangkat 2 dari 4. Kita masuk ke sifat yang pertama tadi ya. Jika 3A pangkat M dipangkatkan 3 berarti dikali 3, 4 kali 3 kali 3 pangkat 3 dikali
3. 2 kali 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 8. Jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka 3 12 tambah 9 dikurangi R per 3 pangkat 8. Berarti ini 3 pangkat 21 per 3 pangkat 8. Ini berarti 3 21 jika dibagi maka dikurangi. Hasilnya adalah 3 pangkat 13. Berapa nilai K3P? P-nya adalah 13. Berapa nilai P dikurangi 2? 13 dikurangi 2 hasilnya adalah 11. Nah, seperti itu. Ini ternyata tidak ada dalam pilihan gandanya. Mohon maaf ya, saya salah membuat soalnya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 2021. Angka satuan berarti angka yang paling belakang. Satuan dari 2 pangkat 2021. Nah, kita rinci terlebih dahulu ya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 2, yang ini 4, yang ini 8, 16, 32, kalau 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 64. Nah, kita lihat belakangnya 2, 4, 8, 6. Ke sini mengalami pengulangan 2, 4. Nah, nanti ke selanjutnya 8 lagi, kemudian 6 lagi. Berarti di sini ada 4 kali pengulangan ya. Berarti kita cari pangkat yang habis dibagi 4. Yang puluhannya ini bisa dibagi 4? Bisa. Kemudian yang ini berarti 20 sisa 1. Jadi 2 pangkat 1. Nah, maka nilai satuan dari 2 pangkat 2021 adalah 2. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal menghitung sisanya saja. Jika sisanya 2 pangkat 2 berarti 4. Oke, seperti itu. Soal yang cukup mudah. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 6. Tentukan nilai dari 7, akar 7, akar 7, akar 7, akar 7, akar 7, dan seterusnya. Sepertinya kalau menemukan soal seperti ini, seharusnya tidak usah dihitung ya. Kita lihat nilai, kita lihat saja angkanya berapa. 7 akar 7 akar 7 akar 7 akar 7 akar dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah 7 yang B. Hasilnya 7. Nah, bagaimana? Kenapa bisa 7? Nah, begini ya cara perhitungannya. Misalkan ini X sama dengan akar 7 akar 7 akar 7 akar 7 akar dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan 7 ini? Kita dikuadratkan. X kuadrat sama dengan 7 akar 7 akar 7 akar 7 akar 7 dan seterusnya. Akar 7 akar 7 ini berarti adalah X yang tadi 7 dikali X. Nah, X kuadrat sama dengan 7X. X kuadrat itu berarti X dikali X sama dengan 7X.
Nah ini sama kita coret, maka X hasilnya adalah 7. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya ke soal yang nomor 7. Nilai dari akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12. Nah, soalnya sama seperti yang tadi ya, hanya perbedaannya ini di jumlah. Apakah nilai dari 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah akar dan seterusnya. Kalau ini caranya yaitu kita cari angka yang adik kakak yang saling berdekatan, yang selisihnya paling kecil. Berapa selisih angka yang paling kecil dari 12? Kalau 1 kali 12 kan jauh, 2, 6. Jauh yang paling mendekatnya adalah 3 dikali 4. Nah, karena ini ditambah berarti kita ambil yang paling besar. Hasilnya adalah 4 yang B. Jika ininya dikurang, maka kita ambil yang paling kecil. Nah, untuk soal seperti ini jawabannya tinggal seperti ini. Kita ke soal yang nomor 8. Berapakah akar dari akar 5, 4 akar, dan 3 akar X pangkat 120? Nah, kita ke sifat yang awal. Jika N akar A pangkat M, maka A M per N. Nah, di sini kan M-nya berarti 120, X 120, dan N-nya adalah 3 kali 4 kali 5 kali ini, kalau tidak ada angkanya berarti 2. X pangkat 120 per 3 kali 4 12 dikali 5 60 dikali 2 120. Jadi jawabannya X yang B. Nah, soalnya terlihat sangat sulit, tapi jawabannya sangat mudah. Nah, seperti itu. Oke, soal yang nomor 9. Berapakah nilai dari 83 pangkat 2? 83 pangkat 2. Nah, cara perhitungannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Bagaimana caranya? 3 kalikan 3 kali 3 9. 3 dikali 8 24 dikali 2 48. Simpan 4-nya. 8 kali 8 64 tambah 4 68. 6 8 8 9. Berarti yang B. Kalau tidak percaya kita bisa cek di kalkulator. Kemudian nomor 10. Soalnya sama, berapa pangkat dari 72? Kita pakai cara yang tadi. 2 dikali 2 4. 2 dikali 7 14 dikali 2 28. 7 kali 7 40. 9 tambah 2 51. Jadi hasilnya ada 5184 yang A. Nah, seperti itu. Begini ya cara perhitungan perkalian pangkat 2 agar lebih mudah. Oke, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Ditunggu kritik dan sarannya agar saya bisa lebih baik lagi.